Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sarang sami dalam keadaan berbahagia. Dalam konten ini saya ingin berbagi tentang reinkarnasi dan karma, di mana kelahiran kita di dalam kehidupan sekarang ini merupakan ahli waris kelanjutan dari kehidupan yang terdahulu. Reinkarnasi adalah kelahiran kembali dalam hidup untuk membayar utang karma yang telah kita perbuat pada kehidupan yang terdahulu, dan harus kita bayar utang karma itu di dalam kehidupan sekarang dengan cara berbuat baik berdasarkan kebenaran. Reinkarnasi terjadi karena jiwa iman dalam kehidupan kita masih dipengaruhi oleh kegelapan, wisaya, awidya, sehingga kematiannya itu akan diikuti oleh kelahiran kembali yang disebut dengan trikono, yaitu lahir, hidup, dan mati. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa setiap lahir manusia itu selalu menangis? Nah, ini Dedane. Biar Dedane mengerti kenapa setiap kelahiran manusia itu, setiap lahir itu menangis. Penyebab tangisan itu adalah keterpisahan dari Buanoalet di ruang ketuban menuju ke alam semesta yang terbuka dengan membawa utang dari yang memberikan hidup dalam perut seorang ibu yang harus dilanjutkan di dalam reinkarnasi untuk menjalani karma ini. Nah, itulah Dedane. Itulah penyebabnya setiap kelahiran manusia itu selalu menangis karena keterpisahan Dedane. Keterpisahan dari Buanoalet di ruang ketuban menjadi ke alam semesta terbuka ini karena membawa utang Dedane, yaitu dari yang memberikan hidup dalam perut seorang ibu. Nah, inilah penyebabnya Dedane. Nah, di dalam reinkarnasi ada dua bagian dari kelahiran, yaitu ada lahir dari kelahiran neraka dan ada dari kelahiran surga. Kelahiran itu terjadi karena pengaruh oleh hukum sebab dan akibat. Sebab yang telah kita perbuat terdahulu, sehingga akibat yang harus kita terima dalam kehidupan sekarang. Yang sesuai dengan hasil karmanya sendiri. Baik dan buruknya kehidupan sekarang adalah cermin Dedane. Cermin dari hasil perbuatan karma kita yang terdahulu. Menjalani proses reinkarnasi ini, kita tidak akan tahu kapan dilahirkan, serta kita tidak bisa memilih, dan kita tidak tahu siapa sebagai ayah kita,
dan siapa sebagai ibu kandung kita, dan serta siapa saudara kita kandung kita itu Idodane. Penyebab kita tidak tahu karena jiwa membawa karma wasana Idodane. Dalam reinkarnasi ini akan membentuk suatu proses kelahiran, yaitu tentang sifat manusia Idodane. Jalan kehidupannya, bentuk wajah yang berbeda, dan bentuk tubuh yang berbeda Idodane. Nah sekarang Titiang Jagi akan memberikan contoh. Mangga Idodane mengerti bahwa kelahiran kita yang berulang-ulang ini, reinkarnasi ini adalah proses daripada kehidupan kita membawa karma. Nah saya akan contohkan begini Idodane. Idodane lahir dari seorang ayah dan ibu. Biasanya seperti zaman dulu, kelahiran kelahiran ibu dan ayah ini, pertemuannya ini melahirkan anak-anak biasanya bisa 5, bisa 6, bisa 7, 4. Nah ini Idodane menyadari dari kelahiran itu. Coba Idodane merenung sekarang, lihatlah kenyataannya. Idodane punya saudara kandung. Kenapa wajahnya berbeda? Ini dalam saudara kandung Idodane. Kenapa bentuk tubuhnya juga berbeda Idodane? Kulitnya juga berbeda. Ada yang agak putih, yang ada agak hitam, ada coklat. Kenapa bisa berbeda? Dan jalan hidup juga berbeda. Rezeki juga berbeda. Dan jodoh pun Idodane berbeda juga. Nah kenapa? Kenapa terjadi perbedaan itu? Padahal kita lahir dari satu ayah, satu ibu. Kenapa kita punya keluarga kandung berbeda? Nah ini Idodane biar bisa menyadari, biar bisa mengerti bahwa reinkarnasi ini adalah pembawa karma dalam hidup ini Bang Idoni. Tapi, nah sekarang ada tapi, kita walaupun berbeda nasib, berbeda jalan hidup, berbeda bentuk tubuh, berbeda wajah kita, tapi ada yang mengikat, yaitu cinta kasih lulut sekeluarga kita adalah satu kesatuan. Nah saya jelaskan begini. Apa penyebab kita semua berbeda dalam keluarga kandung? Pikiran, sifat, bentuk tubuh, rezeki, adalah begini Idodane. Ada pertemuan Lingga Yoni namanya, Purusa Perdana, ayah dan ibu. Nah ini dasarnya. Nah terus dari proses itu muncul sekarang Kamo Bang Kamo Petak. Dari Kamo Bang Kamo Petak, proses satu kesatuan itu muncul Sang Hyang Semaro Tantra Semerulut. Inilah Sang Hyang Semaro, cinta kasih selulut sebayan take. Kelahiran kita adalah satu kesatuan walaupun bagaimana kita berbeda. Itu adalah bisa menjadi satu kesatuan. Kita adalah saudara kandung Idodane. Nah setelah prosesnya itu, kelahiran kita itu membawa suatu proses kehidupan yang berbeda. Diisi, diikat
oleh panca maha buta di dalam tubuh. Dan diiringi proses lapisan tubuh ini, 5 pancaran lapisan ini yang mengikat suatu perasaan dari dalam ke luar, dari luar ke dalam, yang disebut dengan panca mayo koso. Itulah penyebab, walaupun kita berbeda bentuk tubuh, walaupun berbeda rezeki, walaupun berbeda ya namanya jalan, tetap jiwa ini akan terikat oleh semara tantra semara lulut ini, dedane. Itu menyebabkan kita satu kesatuan sekeluarga itu yang utuh. Inilah suatu tuntunan, dedane. Nah, kenapa dengan miliaran kehidupan orang di dunia ini semua wajahnya berbeda? Siapa yang membuat wajah itu berbeda? Bentuk tubuhnya, bodinya, nasibnya. Kalau Ida Dane menjawab dengan gampang, pasti akan membilang, yang membuat wajah manusia, bentuk tubuhnya, ada yang ganteng, ada yang bagus, itulah Tuhan. Itu tidak benar, dedane. Itulah proses, dedane. Tuhan adalah pencipta yang maha sempurna, dedane. Alam semesta dan isinya diciptakan oleh Tuhan itu yang sempurna, yang ada tidak cacatnya. Semua maha sempurna. Kasih sayang, pengampunannya, perlindungannya. Kenapa sekarang ada orang yang pendek lahirnya, ada orang yang tinggi kelahirannya, ada orang yang gendut gede, ada yang kurus, ada yang cantik, ada yang ganteng. Dan maaf ini, kenapa diciptakan ada orang yang cacat itu nanti? Lahir batin, ada kakinya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, dan tangannya itu nanti. Kenapa? Apakah Tuhan yang menciptakan itu? Tuhan tidak menciptakan hal-hal yang tidak sempurna itu nanti. Nah, yang menyebabkan kita itu wajah berbeda, bentuk tubuh yang beda, sifat berbeda, rezeki berbeda, jodoh berbeda, adalah dari jiwa kita sendiri, dedane. Dan jiwa inilah reinkarnasi ini ke semesta ini dengan membawa data karma, dedane. Dengan bentuk tubuh yang pas, dengan tanggung jawab yang pas oleh jiwa itu sendiri, yang sering disebut takdir. Itu idodane. Itulah yang membawa bahwa kita kelahirnya ada yang cacat, ada yang ganteng, ada yang bagus, karena kelahiran kita adalah dari kelahiran neraka dan kelahiran sorga, idodane. Karma baik, karma buruk inilah yang mengikat, yang disebut data karma, yang dibentuk oleh tubuh yang pas ini, dan dengan tanggung jawab oleh jiwa itu sendiri yang disebut dengan takdir. Itu idodane. Di dalam perjalanan hidup kita tidak boleh lelah, idodane, untuk belajar, untuk memperbaiki hidup ini. Lahir kita ke dunia ini adalah untuk menebus dosa,
menjalani karma hidup dan berusaha berbuat baik. Di dalam perjalanan tidak boleh putus asa, tidak boleh lelah untuk melepaskan keterikatan karma dengan cara berbuat dharma dan kebenaran itu tadi. Nah, bila kita tidak mau merasakan lelahnya kita belajar, maka kita akan berat idadane dalam kehidupan yang akan datang, menanggung kepahitan lagi, penderitaan lagi, kesengsaraan, kemelaratan dalam kehidupan yang akan datang. Terimalah semua hidup ini idadane. Jangan idadane mengeluh, idadane komplain, idadane tidak menerima suatu karma hidup ini. Mengapa saya begini? Mengapa hidup saya menderita? Mengapa saya sudah rajin sembahyang dan segalanya, kenapa saya begini? Kalau kenapa, berarti idadane komplain dengan karma bawaan idadane itu. Idadane tidak menerima proses penembusan karma dalam hidup idadane yang menyebabkan idadane gagal menebus dosa dalam hidup ini, akan menambah karma lebih banyak lagi yang membuat idadane menderita lagi dalam hidup ini. Nah, dalam teks Atmur Sangsya yang saya lihat, apabila idadane tidak mau memperbaiki dalam kurun berkali-kali dan 5 kali berkurun-kurun memperbaiki hidup, menambah karma, terus idadane tidak mau, sudah dilahirkan dengan cobaan yang luar biasa, tidak mau berubah, idadane akan lahir kembali dalam kurun 5 kali berturut-turut, tidak akan bisa berubah menjadi binatang idadane. Inilah idadane pelajari, hati-hati dalam hidup ini. Belajar berbuat berbaik biar jadi manusia kembali. Hanya manusialah yang bisa memperbaiki jalan hidupnya. Hanya manusialah yang bisa berbakti dan kembali kepada asalnya. Karena diri manusia ada dititipi suatu proses bayi sabda hidup. Pikiran, perkataan, dan perbuatan semua itulah terproses dalam hidup idadane. Orang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana sangat berbeda idadane. Sangat berbeda. Ruang kehidupan di semesta ini bagi orang yang sadar, bagi orang yang bijaksana, semesta ini adalah sekolah idadane. Sebagai ruang pembelajaran hidup, dan yang menciptakan kurikulum sekolah ini adalah karma dari kita masing-masing idadane. Kurikulum adalah program jalan hidup ini adalah dari diri sendiri. Maka saya jelaskan tadi, kelahiran kita itu berbeda, ada yang gemuk, ada yang melarat, ada yang itulah kurikulum jalan hidup idadane, suatu proses data karma yang idadane jalan itu. Nah, di setiap diri kita lahir ke semesta ini membawa data karma yang kita jalani dalam hidup ini idadane. Seluruh data karma itu di setiap sel tubuh tersimpan rapi pada DNA. Data karma sudah diurai oleh pineal gland, yaitu sang Betara Guru yang ada pada diri kita yang disebut dengan kitab suci. Nah, itu idadane. Itulah data karma di setiap sel tubuh kita ini tersimpan rapi pada DNA ini idadane. Diurai oleh pineal gland
yaitu Sang Batara Guru yang ada pada tubuh kita. Data ini yang disebut dengan kitab suci. Disinilah idadane akan melahir reinkarnasi ini, akan membaca kitab suci idadane sendiri, akan membuka kitab suci idadane akan membaca kitab suci ini dalam hari ke hari, dalam bulan, tahun ke tahun. Semua itu adalah kitab suci idadane sendiri, sebagai lambang bahwa idadane membawa karma. DNA dalam tubuh idadane ini yang diurai oleh Batara Guru, yang sering disebut kitab suci ini, yang harus idadane lakoni, yang harus idadane baca dalam kehidupan ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan idadane mangga mengerti ini. Mangga ada bayangan. Saya akan beri contoh, ya, Sun Gokong idadane sang Kerasakti. Kerasakti di dalam cerita itu, dalam bersama biksu Tong Song Chan itu mencari kitab suci ke barat. Nah, ini mencari kitab suci ke barat idadane. Biksu ini adalah sang Buddha. Buddha Mahayana alirannya idadane. Aliran dia adalah agama Buddha Mahayana. Nah, sekarang Buddha adalah Budi. Budi adalah jiwa, rasa. Mahayana, Maha adalah besar. Yana adalah kendaraan. Inilah tubuh kita ini adalah kendaraan yang besar idadane. Kendaraan yang berjalan dalam hidup ini. Kendaraan yang bisa mencapai penyatuan Buano Agung Buano Alit. Kendaraan dalam tubuh inilah yang bisa menyatukan Atma, roh suci ring desang yang wedi ke Brahman. Tubuh inilah sebagai kendarakan, sebagai pengantar suatu proses kehidupan. Makanya diceritakan biksu Tong Chong San ini mencari kitab suci ke barat. Nah, yang mengikuti sekarang adalah si Kerasakti Sun Gokong ini, Cut Pakai dan Wu Chin. Sun Gokong disimbolkan dalam hidup ini. Cut Paek ini dan Wu Chin adalah Triguno idadane. Hidup kita ini diiringi 3 sifat idadane, yaitu Triguno, Satwam, Rajas, dan Tamas. Jiwa kita, tubuh ini diiringi oleh ada sifat baik, ada sifat buruk, ada sifat iri hati, ada sifat dengki, ada sifat sombong, ada sifat malas. Sun Gokong disimbolkan sebagai Satwam. Sifat baik, sifat kekuatan, sifat keprajnanan, sifat kekerasan, sifat jiwa yang berubah-ubah. Kalau Cut Pakai ini disimbolkan dengan Rajas, agresif, tidak diam-diam, keinginan berlebihan, keangkuhan, kesombongan, kebencian, itu dikuasai oleh Rajas idadane. Wu Chin itu dilambangkan dengan Tamas, sifat malas, angkuh, iri hati, mementingkan diri sendiri,
sombong. Itulah Satwa Branjas dan Tamas mengikuti kendaraan ini, jiwa ini, dan nah sekarang di dalam perjalanannya biksu ini diiring oleh Sun Gokong, Cupakai dan Wiyucin ini. Dia menjalani mencari kitab suci ke barat ini. Berapa cobaan, berapa masalah yang dia hadapi dalam perjalanan itu. Berapa ya yang namanya cobaan itu istilahnya saya cek itu seperti siluman itu. Siluman itu berapa siluman yang dihadapi oleh biksu itu, oleh Sun Gokong Kerasakti itu. Siluman ini adalah bagian dari data karma si kitab suci kita yang terurai sebagai siluman itu dari diri kita, disilumi bayangan kita, karma kita. Itulah yang kita hadapi, itu yang kita lawan. Apabila kita menang, babak pertama perjalanan itu udah selesai, kita akan lagi berjalan mencari kitab suci itu dalam hidup ini. Setelah sekian perjalanan ketemu lagi siluman yang berbeda-beda. Ada siluman kelelawar, ada siluman bermacam-macam siluman dari proses kehidupan ini. Inilah cermin, cermin daripada karma kita, cermin daripada proses kehidupan kita. Karma kita, data kita, hidup kita itu mencerminkan, disilumkan ini sebagai data cobaan yang pernah kita hadapi waktu kehidupan yang terdahulu. Yang dimaksud dengan siluman itu, siluman adalah di dalam proses kehidupan cerita rakyat adalah makhluk halus yang tinggal dalam komunitas sebagai cermin kehidupan dan yang menempati suatu tempat dengan aktivitas sehari-hari layaknya seperti manusia. Nah inilah menyadari Sun Gokong dengan biksu ini, dengan Cupakai Wucin ini, berapa cobaan akan menghadapi siluman itu. Itu sebagai tanda siluman itu adalah proses sebagai cermin kehidupan yang menempati suatu tempat yang sehari-hari aktivitasnya seperti manusia. Itulah proses. Memang tahu proses perjalanan hidup kita ini. Dalam perjalanan kenapa biksu Chongsan ini dan Kerasakti ini ke barat? Barat adalah proses petunjuk jalan menuju kesucian. Air Gangga dan Gunung Himalaya. Itulah yang ke barat yang dituju. Kesucian air Gangga itulah sebagai bisa menyucikan diri dalam hidupnya biksu itu. Dia berusaha dalam hidup karma membaca tata karma ini, kitab suci dia itu, untuk melepaskan hal-hal yang buruk, untuk menjadi kesucian, untuk menjadi suatu kebaikan. Mencari gunung-gunung adalah tempat para dewa, tempat yang maha kuasa, tempat leluhur. Di sanalah biksu itu menuju ke barat, menuju Gunung Himalaya untuk mencari kitab suci. Himalaya artinya Hima adalah salju. Alaya adalah tempat, itulah tempat salju, tempat yang dingin, tempat yang
indah untuk mencapai kesadaran hidup itu dan makanya biksu Tong Chong San yang diiringi oleh Sun Gokong, Cupat Kai, Wucan ini adalah dari simbol Triguno di tubuh ini. Dia bisa menguasai jiwa ini, menguasai pikiran dan semua tercapai aja menuju Himalaya ini. Bukan kitab suci yang didapat, hanyalah suatu kesadaran diri, pencapaian diri pada Yang Maha Pencipta. Pengendalian diri penting sekali dalam proses itu. Penyatuan diri Atman dengan Brahman ini, tubuh ini suatu kendaraan. Itu idodane. Itulah proses. Sekarang dalam hidup ini, berapa cobaan harus idodane jalani. Hadapi dengan baik. Berjuang dalam hidup. Berusaha. Iringi dengan doa. Belajar pengendalian diri. Tumbuhkan hati rasa bakti dadane. Itulah sebagai proses perjalanan daripada kitab suci yang kita baca adalah data karma kita sendiri itu dadane. Nah, di dalam cerita yang disebut kitab suci dadane, kitab suci adalah petunjuk di atas dunia tentang segala perilaku dadane. Perbuatan baik untuk diamalkan dan perbuatan buruk untuk ditinggalkan agar tidak menemui suatu kesengsaraan di kelak hari di akhirat nanti mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatan. Itulah kitab suci dalamnya. Kitab suci petunjuk di atas dunia ini tentang segala perilaku dadane. Perbuatan baik untuk diamalkan, perbuatan buruk harus ditinggalkan. Itulah kitab suci dalam perjalanan ini dadane. Nah, di dalam perjalanan hidup kita membaca kitab suci, jika idedane mengetahui akan ingin tahu bagaimana karma idedane dulu di dalam membaca kitab suci, dapat saya jelaskan. Jika Anda ingin mengetahui perbuatan kehidupan masa lalu, maka lihatlah hasil yang Anda terima dalam menjalani kehidupan sekarang. Inilah idedane biar tahu. Kalau ingin idedane mengetahui perbuatan kehidupan masa lalu idedane sendiri, maka lihatlah sekarang. Lihatlah hasil yang Anda terima dalam perjalanan hidup Anda sekarang ini. Itulah dari hasil karma yang terdahulu. Nah, dari Anda tahu bahwa kita sudah menerima suatu yang hidup adalah hasil perbuatan masa lalu. Sekarang berbuatlah swadharma kehidupan kita dengan baik. Carilah kehidupan pumpu jiwa yang baik. Belajar kita jujur. Jalan hidup dengan sekemampuan. Iringi dengan doa. Belajarlah dengan baik. Dengan berdoa rindesan yang widi. Dasarilah dengan kebenaran. Dasarilah dengan dharma. Semua itu akan membawa suatu karma baik dalam kehidupan yang akan datang idadane. Asapunika dumun semeton titiang sareng sami. Titiang puputkan reinkarnasi niki sampai dari kidumun.
tidak akan lanjutkan lagi. Reinkarnasi, jalan hidup. Kenapa kita menjalankan hidup dalam pertemuan hidup, ketemu jodoh, perjalanan hidup karma dan reinkarnasi ini? Kirang langkung minta diatur kali penjelasan titiang niki. Titiang lungsur gang reno sinampuro doe nanti tiang sareng. Mangkin titiang sinep antuk ramo santi. Om santi, santi, santi.